Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah fi hadhil yaum. Sekarang pada hari ini kita akan membahas materi bahasa Arab kelas 8 semester genap yang berjudul dengan Iyadatul Marid. Maaf, itu tulisannya salah, bukan pakai dal namun pakai itu. Iyadatul Marid, menjenguk orang sakit. Dan juga di sini kita akan menggunakan membahas tentang pengertian fiil, apa itu fiil dan semacam-macamnya ya. Langsung saja kita akan yang pertama al-mufradat al-awal. Kita akan belajar mufradat terlebih dahulu. Mufradat yang ada pada materi atau pada judul Iyadatul Marid yang bersangkutan dengan menjenguk orang sakit. Yang pertama yaitu adalah al-adawiyah, farmasi. Yang kedua al-marid, orang sakit. Yang ketiga yaitu adalah dawa, obat. Terus yang keempat yaitu khasasiyatu fisodri, sakit sesak nafas. Terus selanjutnya yaitu ada as-suda, yaitu sakit kepala, harorotun, sakit panas, dan riyadatul masih, jalan kaki untuk menyehatkan badan biar tidak terkena sakit itu. Lanjut materi selanjutnya yaitu adalah ta'riful fi'li. Apa sih pengertian dari fi'il? Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik itu waktu lampau, sekarang, yang sedang dikerjakan, atau waktu yang akan datang. Jadi dalam sebuah pembelajaran bahasa Arab itu ada tiga jenis suku kata yang penting dalam pembelajaran bahasa Arab yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Nah, di antara ketiganya ini kita harus benar-benar menguasai semuanya. Bila kita sudah menguasainya, insya Allah kita akan lancar dalam berbahasa Arab atau berbicara takalam bil lughatil arabiyyah itu. Jadi yang dimaksud fi'il di sini adalah pekerja atau kata kerja. Kalau isim adalah kata benda, kalau fi'il adalah kata kerja. Baik itu dikerjakan pada waktu sekarang, pada waktu lampau yang akan datang, atau waktu yang lampau kemarin, atau yang waktu akan datang. Contohnya di sini langsung saja. Qara'tu al-kitabah. Qara'tu, saya sudah membaca buku. Ini bentuknya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan makna masa lampau, udah terlewati, udah terlaksanakan. Itu, saya sudah membaca buku. Qara'tu al-kitabah. Terus yang kedua yaitu adalah yaqra'u al-kitabah. Contoh yang kedua yaitu adalah yaqra'u al-kitabah. Saya sedang membaca buku. Berarti di sini bentuknya yaitu adalah fi'il mudhari' pada menjelaskan waktu sekarang yang sedang lagi dikerjakan. Itu fi'il mudhari'. Terus yang selanjutnya iqra' kitabah, bacalah buku. Ini berarti menunjukkan makna masa yang lampau yang akan datang, belum dilaksanakan. Bacalah buku berarti dia belum membaca atau bukan sedang membaca, namun akan baru membaca buku tersebut. Itu. Sampai sini mungkin mafis soal tentang ta'riful fi'il, pengertian tentang fi'il. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah aqsamul fi'li. Kalau tadi kita sudah mengetahui definisi apa itu fi'il, sekarang kita akan membahas yang tentang aqsamul fi'li, macam-macam fi'il. Kita akan membahas tentang macam-macam fi'il. Apa saja sih bagian-bagian fi'il? Yang pertama ada yang namanya fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadi suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Berarti di sini bentuknya fi'il madhi sudah terlaksanakan, sudah terlewati.
Contohnya tadi qara'tu al-kitabah, saya sudah membaca buku, berarti dia sudah melaksanakan apa yang ia katakan. Ini berarti yang disebut dengan fi'il madhi. Nah, bagaimana supaya kita lebih mudah untuk mengetahui fi'il madhi? Di sini ada ciri-ciri fi'il madhi. Ciri-ciri fi'il madhi antara lain tampak pada huruf asli suatu kata kerja. Contohnya doribun adalah orang memukul, berarti kata asli kerjanya adalah huruf do, ro sama ba. Sementara alif di situ adalah sebagai huruf alif tambahan. Dan huruf akhirnya selamanya berarokat patah jika berupa fi'il sahih dan tidak bersambungan dengan dhamir mutaharik yang dirofakkan. Selamanya fi'il madhi awal dan akhirnya pasti dibaca fathah. Contohnya di situ doroba, kataba, qoro'a, nama, ro'a sama da'a. Beda lagi ketika fi'il madhi di sini dia akhiri dengan huruf ilat, maka huruf ilatnya tidak kebaca, namun sebelumnya dibaca fathah kayak lafaz ro'a. Alifnya di situ enggak dibaca ro'aya, atau da'a enggak dibaca da'aya. Nah, itu adalah yang disebut dengan fi'il madhi. Terus selanjutnya pembagian fi'il yang kedua yaitu adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang menunjukkan sedang dikerjakan. Kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang akan datang, sedang berlangsung atau rutinitas. Lebih mudahnya fi'il mudhari itu menjelaskan bahwasanya pekerjaan tersebut sedang dilakukan atau lagi dilakukan. Contohnya qra'u kitabah, saya sedang membaca kitab, saya sedang membaca buku. Aqra'u al-kitabah, berarti fi'il mudhari itu menunjukkan makna sekarang ini dia lagi melakukan pekerjaan yang berupa membaca. Itu adalah pengertian tentang fi'il mudhari. Untuk lebih mudahnya supaya kita mengetahui apa itu fi'il mudhari, di sini ada ciri-cirinya. Fi'il mudhari itu diawali dengan huruf mudhara'ah yang berupa huruf ana, itu disingkat dengan ana, itu yaitu alif, nun, ya, ta, atau lebih mudahnya kita singkat dengan ana itu. Contohnya di situ aftahu al baba, aftahu saya sedang membuka pintu, yang diawali dengan huruf mudhara'ah alif, atau diawali dengan huruf mudhara'ah nun, naftahu al baba, kita sedang membuka pintu, atau diawali huruf mudhara'ah ta, taftahu al baba, kamu laki-laki membuka pintu, atau yaftahu al baba, dia perempuan membuka pintu, dia laki-laki membuka pintu. Ini adalah pembagian fi'il yang kedua, yaitu adalah berupa fi'il mudhari. Selanjutnya pembagian fi'il yang terakhir yaitu ada yang namanya fi'il amar. Fi'il amar yaitu adalah kata kerja yang berisi pekerjaan yang akan dikehendaki oleh mutakalim atau si pembicara. Jadi itu ada 3, mutakalim, mukhatab sama mutakalim, mukhatab sama mutakalim, mukhatab sama ghaib. Mutakalim itu adalah orang yang berbicara, mukhatab adalah orang yang diajak bicara. Terus ada yang namanya ghaib atau orang yang sedang dibicarakan, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh si mukhatab atau lawan bicaranya yang diajak ngomong sebagai orang yang diperintah. Contohnya iqra al-kitabah, kamu laki-laki satu, bacalah buku. Berarti di situ si mutakalim atau si pembicara sedang menyuruh bagi si lawan pembicara untuk melakukan pekerjaan yang berupa iqra al-kitabah, yaitu adalah bacalah kitab bacalah buku tersebut. Jadi sampai sini ringkasan macam-macam fi'il. Jadi fi'il itu ada mudahnya, fi'il itu adalah kata kerja, baik itu akan dilaksanakan, sudah dilaksanakan, atau belum dilaksanakan. Lah sementara fi'il itu dibagi menjadi 3, yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amar. Mungkin cukup sekian tugas yang bisa saya utarakan, bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.